Bali sedang terjajah. Turis asing makin ramai, tapi okupansi hotel di Bali semakin sepi. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata yang menyebabkan okupansi hotel di Bali semakin sepi adalah banyaknya villa dan juga kos-kosan ilegal yang tidak mempunyai perizinan lengkap dan tidak membayar pajak. Bahkan banyak warga asing yang menghalalkan segala cara untuk membangun rumah di Bali, seperti menikahi warga lokal ataupun memakai nama warga lokal. Bukan cuma masalah perhotelan, masalah pekerjaan di Bali pun sekarang kita sedang dijajah. Karena banyak warga negara asing yang memakai visa turis untuk bekerja di Bali. Mereka menjadi fotografer, tour guide, membuka restoran, membuka kelas yoga di Bali untuk warga negara mereka sendiri. Warga negara asing tentu lebih nyaman jika dilayani oleh teman senegaranya sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang menjual e-book bagaimana cara tinggal di Bali dan bekerja di Bali dengan visa turis. Bukan hanya dari segi finansial, dari segi sosial pun kita sedang dijajah. Banyak turis asing yang membuat kerusakan di Bali, mabuk dan membuat keributan, tidak menaati peraturan lalu lintas, dan tidak mematuhi norma-norma negara ini, seperti bermesraan di luar batas di tempat umum dan juga memamerkan kemaluan mereka. Mereka tidak menghargai warga lokal dan menganggap diri mereka superior. Perlu adanya aturan tegas. Kita ambil contoh Dubai. 85% penduduk Dubai adalah penduduk asing. Tapi negaranya tertib, bersih, dan tetap mematuhi norma-norma. Karena negaranya memberikan denda berat kepada mereka yang melanggar peraturan. Peraturan di sana benar-benar diatur dan yang paling penting adalah benar-benar ditegakkan. Jangan sampai membuat peraturan tapi tidak dievaluasi dan tidak diberikan hukuman yang benar. Semua orang mengerti peraturan, menjalankan, dan hukumannya benar-benar ditegakkan. Jadi kalau mau Bali tidak terjajah, harus diatur regulasinya. Perizinan pembuatan villa dan rumah harus lebih ketat. Tidak boleh membangun rumah di area hijau, dan jika ingin disewakan, harus membayar pajak dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengacu pada kehancuran sistematis pariwisata di Bali. Audit total perizinan akomodasi, penertiban villa, dan kos ilegal harus dilakukan secara masif dan transparan demi menyelamatkan Bali dari kapitalisme liar. Bali sedang terjajah. Turis asing makin ramai, tapi okupansi hotel di Bali semakin sepi. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata yang menyebabkan okupansi hotel di Bali semakin sepi adalah banyaknya villa dan juga kos-kosan ilegal yang tidak mempunyai perizinan lengkap dan tidak membayar pajak. Bahkan banyak warga asing yang menghalalkan segala cara untuk membangun rumah di Bali, seperti menikahi warga lokal ataupun memakai nama warga lokal. Bukan cuma masalah perhotelan, masalah pekerjaan di Bali pun sekarang kita sedang dijajah. Karena banyak warga negara asing yang memakai visa turis untuk bekerja di Bali. Mereka menjadi fotografer, tour guide, membuka restoran, membuka kelas yoga di Bali untuk warga negara mereka sendiri. Warga negara asing tentu lebih nyaman jika dilayani oleh teman senegaranya sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang menjual e-book bagaimana cara tinggal di Bali dan bekerja di Bali dengan visa turis. Bukan hanya dari segi finansial, dari segi sosial pun kita sedang dijajah. Banyak turis asing yang membuat kerusakan di Bali, mabuk dan membuat keributan, tidak menaati peraturan lalu lintas, dan tidak mematuhi norma-norma negara ini, seperti bermesraan di luar batas di tempat umum dan juga memamerkan kemaluan mereka. Mereka tidak menghargai warga lokal dan menganggap diri mereka superior. Perlu adanya aturan tegas. Kita ambil contoh Dubai. 85% penduduk Dubai adalah penduduk asing. Tapi negaranya tertib, bersih, dan tetap mematuhi norma-norma. Karena negaranya memberikan denda berat kepada mereka yang melanggar peraturan. Peraturan di sana benar-benar diatur dan yang paling penting adalah benar-benar ditegakkan. Jangan sampai membuat peraturan tapi tidak dievaluasi dan tidak diberikan hukuman yang benar. Semua orang mengerti peraturan, menjalankan, dan hukumannya benar-benar ditegakkan. Jadi kalau mau Bali tidak terjajah, harus diatur regulasinya. Perizinan pembuatan villa dan rumah harus lebih ketat. Tidak boleh membangun rumah di area hijau, dan jika ingin disewakan, harus membayar pajak dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengacu pada kehancuran sistematis pariwisata di Bali. Audit total perizinan akomodasi, penertiban villa, dan kos ilegal harus dilakukan secara masif dan transparan demi menyelamatkan Bali dari kapitalisme liar.